Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala yawmidillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada semoga tetap diberikan kelimpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik serta rezeki yang lancar ila akhiril umur. Di bulan Ramadan ini saya akan membacakan syair dari Syekh Sadiduddin Az-Zairazi. Bunyi syairnya adalah Al-jaddu yudni kulla amrin syashin wal jiddu yaftahu kulla babin mulakin. Ketekunan itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh, dan ketekunan itu bisa juga membuka pintu yang tertutup. Wa ahaqqu khalqillahi bil hammi mar'un dhu himmatin yubla ba'ishin dayqi. Makhluk Allah yang pantas melakukan susah dan prihatin adalah orang-orang yang mempunyai cita-cita mulia tetapi terkena cobaan yang berat dalam kehidupannya. Ketekunan, kalau bahasa istilahnya anak-anak pesantren itu adalah manjada wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Kalau kata Thomas Charles itu seorang filsuf dari Prancis yang sering saya kutip, pendapatnya adalah seseorang dengan tujuan yang jelas akan mendapatkan kemajuan walaupun ia melewati jalan yang sulit. Dan seseorang yang tahu tujuan, dia tidak akan mendapatkan kemajuan walaupun ia melewati jalan yang lurus. Sama halnya dengan ketekunan ini. Ketekunan ini dapat mendekatkan sesuatu yang jatuh. Politisi, alim ulama itu sebelum menjadi ulama besar, seperti Syekh Yusuf Qaradawi katakanlah, atau Syekh Ahmad Tayyib, Syekh Al-Azhar, atau Qara Shihab di Indonesia, atau Bahaudin, Kiai Haji Bahaudin misalnya, Dr. Salim, atau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan Buya Arozi, dan pakar-pakar keilmuan yang ada di dunia ini. Awal-awal mereka menekuni apa yang dicita-citakan. Siapa yang akan menyangka misalkan seorang biasa-biasa saja lalu mampu menulis banyak kitab, banyak buku, menjadi rujukan dunia internasional, seperti Syekh Nasruddin Al-Albani misalkan. Karena ketekunannya lah yang mampu membawa dia menjadi seorang ilmuwan dan seorang ulama internasional. Wal jiddu yaftah kulla babi mughlaqin. Dan ketekunan itu bisa juga membuka pintu yang tertutup. Mustahil, kalau kata orang awam itu, kalau sudah anaknya orang biasa itu sulit akan menjadi orang besar. Tapi jika seseorang itu tekun, konsisten, istiqomah terhadap apa yang ingin dia gapai, maka pintu-pintu yang tertutup atau sesuatu yang mustahil itu bisa didapatkan. Banyak ulama-ulama besar itu memang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang memang ayahnya adalah seorang ulama, atau memang ibunya sudah terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak sedikit, atau akan tapi banyak pula orang-orang biasa dari keluarga biasa, tapi dia mampu menjadi ulama rujukan internasional. Mereka hanya modal nekat dan ketekunan. Contoh tidak hanya dalam ulama. Soeharto itu adalah orang yang dilahirkan dengan orang yang biasa-biasa, tapi dia mampu menjadi presiden terlama di dalam sejarah Nusantara ini. Bahkan dia mengalahkan lamanya kekuasaan Raja Hayam Wuruk, Raja Majapahit atau Rama Wijaya, pendiri Majapahit.
atau dia juga lebih lama berkuasa daripada Ken Arok atau Prabu Kartanegara. Karena Soeharto memang dari sejak muda dia memang tekun. Apa yang dia ingini dan apa yang dia cita-citakan, dia menekuni apa yang harus dia lewati. Jalan terjal apapun dia harus lewati, dan ketekunan itulah yang mampu dia bisa menjadi jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, hingga dia menjadi panglima ABRI pada waktu itu, dan pernah juga menjadi kepala BIN, hingga dia ketika Soeharto jatuh, dialah yang menjadi presiden dan menjadi pemimpin terlama dalam sejarah Nusantara, dan juga pemimpin dan menjadi salah satu pemimpin terlama dalam sejarah dunia.